Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur Maut semuanya, dan para Mahoters Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami, KR TV, Kang Rofik TV, channel edukasi dan inspirasi. Untuk mendapatkan konten-konten yang kami sediakan, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar para Mahoters Nusantara tidak ketinggalan pada konten-konten edukasi dan inspirasi yang kami sampaikan. Para Mahoters Nusantara di mana saja berada, siang ini akan kita bahas terkait dengan keutamaan wanita, keutamaan seorang istri. Bagaimanakah keutamaan seorang istri? Apa saja keutamaan dari seorang istri? Yuk kita sampai. Yang pertama, doa seorang istri yang taat pada suaminya memiliki kekuatan 70 wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada istri yang taat, istri yang patuh dengan suaminya, istri yang tidak durhaka pada suami, ketika si istri tadi berdoa kepada Allah, maka doanya setara dengan doa 70 wali Allah. Yang kedua, istri yang membuatkan minum suami tanpa diminta, pahalanya 3 kali khatam Al-Quran. Jadi ketika ada suami yang pulang dari bekerja, pulang dari sawah, pulang dari nyambut gawe, kemudian disambut dengan istri dengan dibuatkan air minum, meskipun dengan air minum air putih 1 gelas saja, pahala yang didapatkan oleh istri tadi ketika membuatkan air minum pada suaminya meskipun dengan air putih setara dengan 3 kali mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Yang ketiga, masakan istri yang dilakukan secara sunnah dan dimakan suami beserta keluarga, pahalanya semua untuk istri, dan doa suami yang memakan masakannya menjadi doa yang diijabah. Ini kalau istri melakukan masak atau memasak makanan di rumah dengan hati yang ikhlas, hati yang legowo, nerimo. Oleh karena itu, istri yang memasak untuk semua keluarganya di rumah, maka si istri tersebut menjadikan doa suami yang memakan masakannya istri yang ikhlas tadi menjadi doa yang diijabah oleh Allah. Yang keempat, seorang istri yang membangunkan suami untuk sholat atau mengingatkan sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 tambah 1 jadi 28. Jadi istri yang membangunkan suami ketika untuk sholat, mas, sholat mas, kang, sholat kang, yah, sholat yah, atau mengingatkan sholat berjamaah ketika masjid sudah adzan, maka istri tadi mengingatkan pada suaminya, maka si istri tadi mendapatkan pahala sebanyak 28. Hanya mengingatkan, ingat, hanya mengingatkan, istri sudah mendapatkan pahala. Para Mahoters Nusantara di mana saja berada. Yang kelima, istri yang kelelahan bangun malam karena anaknya minta susu, minta disusui, sama dengan pahala 70 kali haji mabrur. Bayangkan, ketika istri kita ketika seorang wanita mempunyai seorang anak,
seorang bayi, kemudian istri tadi bangun di tengah malam untuk apa? Memberikan susu pada anaknya. Ingat loh, memberikan susu pada anaknya, bukan pada suaminya. Jadi seorang istri tadi mendapatkan pahala yang setara dengan 70 kali haji mabrur. Bayangkan, 70 kali haji mabrur sama dengan pahala istri yang kelelahan bangun malam karena anaknya minta disusui, menangis, minta disusui. Biasanya si bayi akan bangun di tengah malam. Kenapa? Karena bayi tadi merasa lapar, minta air susu ibu. Maka istri tadi setara pahalanya dengan 70 kali haji mabrur. Yang keenam, seorang ibu yang menyusui, setiap tetes susunya senilai 200 kali sholat khusyuk dan doanya diijabah. Jadi ketika ada ibu menyusui anaknya, setiap tetes susunya itu senilai atau diberikan pahala sesuai setara dengan 200 kali sholat khusyuk dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, burung di udara dan malaikat di langit akan selalu memintakan ampunan kepada Allah selama istri dalam keridhaan suami. Inilah ketaatan istri, luar biasa fadilahnya. Sampai-sampai burung yang di udara dan malaikat pun memintakan istighfar kepada Allah untuk istri yang dicintai oleh suaminya, yang diridhoi oleh suaminya. Yang kedelapan, bila seorang suami pulang dengan gelisah dan istri menghiburnya, maka istri mendapatkan 10 pahala jihad fisabilillah. Jadi ketika ada suami pulang dengan keadaan gelisah, susah, dan istri menghiburnya, maka istri mendapatkan 10 kali pahala jihad fisabilillah. Yang kesembilan, bila seorang wanita hamil, sholat 2 rakaat lebih baik dari 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil. Jadi fadilah wanita yang hamil, artinya istri hamil, sholatnya si istri yang hamil tadi lebih baik dari sholatnya 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil. Para mahadras Nusantara di mana saja berada, bila seorang wanita hamil akan mendapatkan pahala 70 tahun sholat dan 70 tahun puasa. Jadi seorang wanita yang hamil itu akan mendapatkan pahala 70 tahun sholat dan 70 tahun puasa. Yang ke-11, wanita yang mencuci pakaian suami dan anak-anaknya akan mendapatkan 1000 kebaikan dan akan diampuni kesalahannya. Bahkan segala sesuatu yang disinari matahari memintakan ampun baginya. Jadi seyogyanya si istri mencucikan pakaian suami dan anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika si istri mencuci pakaian suami dan anak-anaknya, maka istri tersebut mendapatkan 1000 kebaikan dan diampuni segala kesalahannya. Serta sesuatu yang disinari matahari memintakan ampunan bagi istri tersebut. Para mahadras Nusantara di mana saja berada. Yang ke-12, wanita yang menyusui anaknya, maka setiap tetesan air susu tersebut akan mendapatkan 1 pahala. Dan apabila cukup 2 tahun menyusui, maka malaikat di langit akan menghabarkan bahwa surga wajib baginya. Jadi keutamaan dari orang yang menyusui anaknya, setiap tetesan susu, air susu itu mendapatkan 1 pahala. Setiap tetes air susu mendapatkan 1 pahala. Ketika sudah genap 2 tahun si anak tadi, maka dikabarkan oleh malaikat bahwa surga wajib bagi istri tersebut. Yang ke-13,
apabila seorang wanita kedatangan haid, maka haidnya akan menghapus dosa-dosanya. Artinya, ketika seorang wanita mengalami haid, maka jalani dengan ikhlas. Meskipun rasanya sakit, delepi umpama, sakitnya ditahan, sabar, ikhlas, maka haidnya akan menghapus dosa-dosa dari wanita yang mengalami haid tersebut. Para mahadras Nusantara di mana saja berada. Yang ke-14, apabila ia membaca pada hari pertama keluar haid, alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskannya dari neraka jahanam, sirat, dan adab. Jadi ketika haid, fadilahnya orang perempuan ketika haid, wanita ketika haid, istri ketika haid, maka ketika keluar haid yang pertama, si istri tadi mengucapkan doa alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin, Allah membebaskannya dari neraka jahanam, dari siratal mustaqim, dan dari azab yang pedih. Yang ke-15, setiap hari dari haidnya Allah tinggikan dia dengan pahala 40 orang mati syahid apabila ia berzikir. Para mahadras Nusantara di mana saja berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada atau meninggal dunia, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Oleh karena itu, sampaikan kepada orang lain. Channel Kang Rafiq TV, channel edukasi dan inspirasi. Jangan lupa di dalam KR TV, Kang Rafiq TV, ada edukasi, ada pengetahuan, ada ilmu yang sangat berbarokah, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi, Kang Rafiq TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.